Yo guys, balik lagi di channel Cerita Singkat. Kita akhirnya sampai di episode yang kita semua tunggu-tunggu. Episode 7, episode finale dari serial Task. Kalau kamu belum nonton episode sebelumnya, silahkan kepoin kolom deskripsi. Link lengkapnya ada di situ. Dan sebelum kita mulai, silahkan subscribe dulu channel ini guys. Lalu langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Episode dibuka dengan Tom Brandis dan Alea Clinton di dalam rumah Tom, membahas satu-satunya hal yang mengganjal pikiran mereka, Anthony Grasso. Alea frustrasi, meskipun mereka tahu Grasso adalah pengkhianat yang menjebak Cliff di Wissahickon Park, mereka tidak punya bukti kuat. Laporan internal tentang Grasso di masa lalu hanyalah sebuah pola, bukan bukti kejahatan. Dia tidak bisa terus lolos begitu saja, kata Alea, penuh amarah. Dia bersikeras bahwa mereka harus melakukan sesuatu, setidaknya untuk menghormati pengorbanan Lizzie. Dia mengusulkan agar mereka pergi sendiri ke Wissahickon Park untuk mencari petunjuk. Tom, meskipun kini diskors, setuju. Tapi mereka akan pergi besok pagi. Malam ini, dia punya janji yang harus ditepati menemani Sam sampai tertidur. Sementara itu, di sebuah lokasi terpencil, kita melihat sisi lain dari konspirasi ini. Chief Dorsey, atasan Grasso yang korup, bertemu dengan Vincent Hawks, petinggi geng The Dark Hearts. Vincent murka. Kematian seorang agen federal, Lizzie, telah menarik perhatian nasional ke operasi mereka. Mother Club memerintahkan untuk memutus semua hubungan. Vincent membawa info baru yang mengejutkan. Kurirnya di Reading melaporkan bahwa 11 kilo fentanyl yang hilang telah dijual ke kartel Kolombia oleh seorang wanita muda. Deskripsi ini mengarah ke Shelley, istri Ray Lyman. Tiba-tiba, Perry Dorazo menelpon Vincent. Vincent, yang kini memegang semua kartu, memberikan ultimatum brutal kepada Perry. Habisi Jason Wilkes sebelum pagi tiba, atau seluruh klub akan memburumu. Perang internal The Dark Hearts telah mencapai puncaknya. Kita kemudian kembali ke kabin terpencil tempat Perry dan Jason bersembunyi. Suasana sangat tegang. Perry, yang telah menerima perintah dari Vincent, diam-diam mengambil sebilah pisau besar saat Jason sedang lengah. Tapi dia ragu dan akhirnya tidak jadi nyerang Jason. Keesokan harinya, Tom dan Sarah terlihat sedang mencatat daftar berbelanja untuk Sam. Untuk pertama kalinya sejak tragedi itu, keluarga Brandis terlihat seperti keluarga lagi. Mereka tertawa, bekerja sama, dan membangun kembali ikatan mereka. Sarah bahkan bertanya pada Tom apakah membawa Sam pulang adalah caranya untuk menebus kegagalannya dengan Ethan. Tom dengan tegas menyangkalnya. Momen ini terganggu oleh kedatangan Alea. Misi pribadi mereka untuk mencari keadilan akan segera dimulai. Adegan beralih ke salah satu momen paling emosional dan penting di seluruh serial. Kita melihat Anthony Grasso di rumah saudara perempuannya, Frankie. Frankie mencoba menghiburnya dengan mengajaknya kencan buta. Tapi Grasso sudah tidak bisa menahannya lagi. Dia akhirnya hancur dan mengaku. Dia tidak menceritakan detailnya, tapi dia mengakui bahwa semua uang yang selama ini dia gunakan untuk membantu keluarga mereka, untuk perawatan ibu mereka yang sakit, untuk membantu Frankie membeli rumah dan kabur dari suaminya yang abusif, berasal dari melakukan hal-hal untuk orang yang seharusnya tidak dia libatin. Dan kemudian datanglah pengakuan yang paling berat, karena aku, gadis ini terbunuh. Dia akhirnya mengakui tanggung jawabnya atas kematian Lizzie. Dia memberitahu Frankie bahwa dia akan menyerahkan diri ke polisi karena dia sudah tidak sanggup lagi hidup dengan rasa bersalah yang mencekiknya. Frankie, meskipun terkejut, mencoba meyakinkan Grasso bahwa dia adalah orang baik, terlepas dari semua kesalahannya. Tom dan Alea tiba di Wissahickon Park.
Dengan bantuan seorang penjaga taman, mereka menemukan mobil curian Cliff yang ditinggalkan terguling jauh di dalam hutan. Di dalamnya, mereka menemukan ponsel burner Cliff yang sudah hancur. Harapan untuk mendapatkan bukti seakan pupus. Tapi kemudian, Tom mendapatkan ide cemerlang. Mereka memutuskan untuk menarik data dari menara seluler terdekat pada malam kejadian. Sementara itu di danau, tim SAR akhirnya menemukan dan berhasil mengevakuasi jenazah Erin. Tim forensik yang mengambil foto korban menemukan rantai milik Perry di genggam Erin. Di saat yang sama, di rumah Maeve, ia sedang kebingungan. Ia memperlihatkan kepada temannya tas yang berisi penuh uang hasil penjualan narkoba dari Robbie. Temannya kemudian memberikan ide jenius. Maeve disuruh menyembunyikan tas itu di sekitar rumahnya, tunggu sampai 1 tahun, kalau polisi menemukannya, tinggal bilang Robbie yang sembunyikan. Dan kalau tidak ada masalah, Maeve bisa pakai uangnya untuk kehidupan yang lebih baik dengan anak-anaknya. Sementara itu, Tom dan Alia menemui Kathleen di rumahnya. Ia menunjukkan hasil penarikan data menara seluler dari Tom. Hasilnya mengejutkan. Pada malam hilangnya Cliff di Wissahickon Park, hanya ada 1 sinyal ponsel yang aktif di area itu pada jam 11:03 malam. Nomor itu milik Ray Lyman. Tapi tunggu dulu, bukankah ponsel Ray Lyman ada di ruang barang bukti FBI? Disinilah semua penipuan Grasso terungkap. Ponsel yang ada di ruang bukti adalah ponsel palsu. Grasso telah menukar ponselnya. Dia menggunakan ponsel Ray yang asli untuk mengirim pesan palsu ke Cliff, mengarahkannya ke Wissahickon Park, tempat The Dark Heart sudah menunggunya. Ini adalah bukti tak terbantahkan yang mereka butuhkan. Sementara itu, Vincent mampir ke tempat Donna, wanita yang dekat dengan Perry. Disinilah, Donna dengan ketakutan akhirnya membeberkan tempat persembunyian Perry. Ternyata, selama ini Perry bersembunyi di kabin tua milik almarhum Ibu Donna. Dia juga menceritakan bahwa Jason berencana menghampiri rumah Maeve untuk mencari uang hasil penjualan narkoba itu. Vincent langsung memerintahkan anak buahnya yang sangat untuk beraksi. Di tempat tersembunyiannya, ketika Perry sedang mandi di sungai, Jason mendapatkan telepon dari anak buahnya. Berita yang dia dengar membuatnya membeku. Tubuh Erin telah ditemukan di sebuah danau. Dan bukan hanya itu, mereka juga menemukan rantai milik Perry. Jason langsung ngamuk, dia langsung menghampiri Perry dan menusuk pisau ke dada Perry. Di saat yang sama, anak buah Vincent tiba di tempat itu. Jason langsung melarikan diri. Di markas FBI, Kathleen kini mempertaruhkan karirnya, menggunakan posisinya untuk meminta seorang analis melakukan pelacakan ilegal terhadap nomor ponsel Ray Lyman yang asli. Dalam hitungan menit, mereka mendapatkan lokasinya. Ponsel itu terakhir kali aktif pada Sabtu malam, hanya beberapa jam setelah penyergapan gagal di Roxborough, hanya 2 blok dari rumah Grasso. Ini adalah bukti tak terbantahkan. Berbekal bukti ini, Kathleen juga secara ilegal mengembalikan senjata sitaan Tom dan Alea. Gugus tugas yang telah dibubarkan kini aktif kembali, beroperasi di luar hukum untuk 1 misi terakhir, menjebak dan menangkap Anthony Grasso. Sementara Tom dan Alea meluncur menuju rumah Grasso, Chief Dorsey ternyata sudah lebih dulu ada di situ. Dia bermaksud akan menghabisi Grasso, tetapi Grasso lebih sigap, malah terlebih dahulu menodongkan pistol ke Dorsey. Di bawah tekanan,
Chief Dorsey memberitahunya bahwa uang hasil penjualan fentanyl ada di rumah Maeve, dan Vincent Hawks, petinggi Mother Club, telah mengirim anak buahnya untuk mengambilnya. Dan tepat di saat itu, Vincent juga sudah di situ dan melepaskan tembakan mengenai perut Grasso. Tapi Grasso juga berhasil menghabisi mereka berdua. Kemudian Grasso langsung tancap gas ke rumah Maeve. Di saat yang sama, Tom dan Alea juga mendapat kabar dari Kathleen bahwa ponsel Grasso kini aktif dan bergerak menuju Elverson ke alamat Maeve Prendergrast. Semua pihak kini sedang berpacu menuju lokasi yang sama. Grasso tiba lebih dulu. Dia dengan sisa tenaganya menyuruh Maeve dan anak-anak untuk segera pergi karena orang-orang berbahaya sedang dalam perjalanan. Maeve yang kebingungan berlari untuk mengumpulkan anak-anak, tapi terlambat. Tepat saat mereka akan kabur, Jason dan seorang anak buahnya sudah berada di rumahnya. Jason mengancam Maeve, menanyakan di mana uangnya. Dalam situasi genting itu, Maeve akhirnya menyerah dan memberitahu bahwa uang itu ada di kandang ayam. Saat Jason dan Maeve sedang mengambil uang itu, Tom dan Alea tiba di lokasi. Shut the door. Shut the fucking door. Fuck up. Send backup. Take the stairs. Pertempuran terakhir pun pecah. Alea terlibat perkelahian sengit dengan Breaker di dalam rumah, sementara Tom mencari Jason di halaman belakang. Jason kini menyandra Maeve, mengancam akan membunuhnya. Anak-anak Robbie, Harper, dan Wyatt bersembunyi ketakutan di dalam mobil. I'm just gonna tell the police that May's in trouble. Fuck him! Back up! I think that's over. Let her go. Di luar dugaan, di momen klimaks, Grasso yang sudah lemas kehabisan darah berhasil menghabisi Jason di saat dia panik. Dia melepaskan satu tembakan sempurna dari dalam mobil yang mengenai Jason tepat di kepala. Jason Wilkes akhirnya tewas. It's okay. Adegan berlanjut di rumah sakit, di mana Kathleen McGinty yang masih dalam masa pemulihan didatangi oleh atasannya, Special Agent in Charge Dale Carroll. Dale dengan nada kesal menegur Kathleen karena operasi liar yang mereka lakukan. Tapi pada akhirnya, karena semua target berbahaya sudah tewas dan anak yang hilang telah selamat, kasus ini resmi ditutup. Setelah Dale pergi, Kathleen menghampiri Tom Brandis. Disinilah kita mendapatkan salah satu plot twist terakhir yang cerdas. Dia memberitahu bahwa agen di TKP persembunyian Perry dan Jason hanya menemukan sebuah tas kosong. Kathleen menduga Jason pasti sudah pergi ke rumah Maeve untuk mencari uang itu. Dia bertanya pada Tom, "Apa kau melihat sesuatu saat di sana?" Tom menjawab singkat, "Tidak." Tom kemudian mampir ke kamar Grasso yang terbaring dengan luka tembak parah. Grasso menatap Tom, sang mantan pendeta, dan bertanya dengan suara lemah, "Apa kau tidak akan memberiku penebusan dosa?" "Aku tidak pernah memberikan penebusan dosa pada siapapun," kata Tom. "Orang-orang sudah cukup menghukum diri mereka sendiri." Dengan kata-kata itu, Tom menolak untuk bertindak sebagai hakim. Dia hanya melihat Grasso sebagai manusia yang hancur oleh kesalahannya sendiri.
Inilah puncak emosional dari keluarga Tom. Hari sidang hukuman Ethan Brandeis akhirnya tiba. Di dalam ruang sidang, suasana sangat tegang. Awalnya orang mengira Emily yang akan maju berbicara. Tapi yang terjadi selanjutnya mengejutkan semua orang. Pengacara mengumumkan, yang akan memberikan pernyataan adalah Tom Brandeis. Tom, dengan langkah mantap, maju ke depan. Apa yang dia sampaikan selanjutnya bukanlah tuntutan, melainkan dia menceritakan seluruh perjalanan hidup Ethan, dari adopsi, tanda-tanda awal gangguan mental, perjuangan mereka mencari bantuan, diagnosis-diagnosis yang menumpuk, hingga rasa malunya sendiri sebagai seorang ayah. Dia juga menceritakan sisi baik Ethan. Dia menjelaskan bagaimana pandemi dan kelangkaan obat membuat suara-suara di kepala Ethan kembali dan berujung pada tragedi pembunuhan istrinya Susan. Ethan akhirnya mengangkat kepalanya dan menatap Tom. Tom mengucapkan 2 kalimat yang paling kuat di seluruh serial ini. Aku memaafkanmu. Aku mencintaimu. Our trip to New York City when he bought 25, understanding our teacher pulled me aside. Setelah sidang, kita melihat Tom dan Sam sedang berkebun bersama. Mereka tertawa, memanen sayuran, sebuah gambaran kebahagiaan yang sederhana. Tapi petugas dari layanan anak dan remaja CYS datang. Kabar baik katanya, kami sudah menemukan keluarga permanen untuk Sam. Tom hancur. Dia menemui adiknya Daniel, sang pendeta, untuk meminta nasihat. Daniel memberinya perspektif yang sulit. Apakah kau melakukan hal baik ini untuk anak itu atau untuk dirimu sendiri? Terkadang, cinta yang paling besar adalah cinta yang tidak egois. Menyadari bahwa apa yang terbaik untukmu mungkin bukan yang terbaik untuknya. Dan di adegan terakhir, kita melihat keputusannya. Sebuah mobil datang untuk menjemput Sam. Di tempat lain, Maeve bersama Harper dan Wyatt telah membuat keputusan yang terbaik buat mereka. Maeve mengambil foto Harper di depan rumahnya untuk kenang-kenangan. Maeve meyakinkan Harper bahwa mereka tidak akan pernah melupakan ayah mereka. Akhirnya, mereka pergi untuk memulai hidup baru dengan uang jutaan dolar yang ditinggalkan Robbie sebagai bekal mereka. Jadi begitu guys akhir cerita Tusk Season 1 ini. Setelah drama yang panjang, akhirnya berakhir happy ending guys. Silahkan tulis komentar kamu, jangan lupa like dan subscribe juga channel ini. Sampai jumpa di video alur cerita singkat berikutnya.